yang apa dia inginkan selagi masih bisa dibeli dengan uang, dia bisa beli. Ada pula orang yang hidup sederhana tapi cukup. Itu yang saya pengen, sederhana tapi cukup. Sebab mobil-mobil cukup, mobil rumah cukup, pergi haji cukup, mau kawin cukup. Ya salam, kalau kawin amin. Amin. Kan kencang banget kalau kawin amin. Itu yang enak, sederhana cukup. Ada pula orang yang memang agak sulit secara materinya, mungkin dibilang agak susah. Makanya gunanya orang-orang yang lebih dermawan berbagi. Ada sebagaimana demikian, akhlak pun sama. Ada orang yang memiliki akhlak yang bagus, soleh, taat ibadah, pokoknya rajin dah, soleh, bagus banget tuh akhlak. Ada pula orang yang akhlaknya biasa-biasa aja. Selagi bagus-bagus, cuma masih ada beberapa yang kurang. Tapi ada pula orang yang benar-benar gali laba, yang punya akhlak kalau kata orang sekarang. Bener. Akhlaknya zero. Akhlak zero. Kalau kata anak zaman sekarang akhlak zero. Ada orang yang gitu. Semoga kita semua dihindari daripada sifat tersebut. Makanya kata sebagian ahli hikmah yang tadi saya katakan, Allah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana Ia membagikan rezeki. Yang namanya rezeki kalau mau dapat rezeki perjuangin apa enggak? Ada ikhtiarnya. Ada doanya. Sama dengan akhlak. Kalau kita mau punya akhlak yang bagus, ikhtiar, usaha. Belajar daripada guru-guru kita yang ada di sini, yang ada di mana-mana, belajar. Dia contoh akhlak guru-guru kita. Karena guru-guru kita mencontoh akhlak manusia paling agung. Siapa ia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin. Akhlaknya bagus banget, agung akhlaknya. Makanya contoh dari guru-guru kita contoh dari Nabi. Kalau kita langsung nyontoh ke Nabi berat rumahnya. Sanggup diludahin gak marah, sanggup. Nabi mau sholat jalan ke masjid diludahin orang Yahudi kagak marah. Dilemparin kotoran lontar kagak marah. Cuma kalau untuk takaran kita bawanya emosi, kita mau bawain parangnya ini. Makanya kita nyontohnya ulama kita dulu yang tawadhu, hatinya tenang. Kalau nyontoh Nabi buat kadar kita remaja emosi masih labil. Makanya kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung diri kalian, amal kalian, hisab amal-amal kalian. Lihat amal-amal kebaikan kita, akhlak kita selama kehidupan kita hitung sebelum Allah hitung di hari nanti, di hari penghisaban yaumul. Malu kita kalau Allah udah yang hitung. Makanya mumpung masih muda, belum terlalu banyak nanti pertanyaannya ketika wafat. Semakin tua kita, semakin banyak pertanyaan yang bakal ditanya. Semakin banyak harga kita, semakin banyak yang akan dipertanggungjawabkan. Ditanya dari mana akhlaknya, dari mana hartanya, akhlaknya. Dari mana hartanya, dikemanai. Umurnya selama dari 0 sampai sekarang, sampai wafat dipakai buat apa umurnya. Banyak pertanyaan yang bakal kita hadapi. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab sekarang, hitung-hitung sendiri. Sayyidina Umar ngomongnya hasibu anfusakum, bukan hasibu ghairakum. Bukan kita disuruh ngitung amal orang, bukan. Kalau orang kita kan sibuknya begitu. Makanya kalau kata Imam Ar-Rafi'i, man syaghalahu bi uyubin nas kasurat uyubuhu wa huwa la yadri. Barang siapa orang yang sibuknya mencari kesusahan, kecacatan, kejelekan orang lain, maka kecacatan pada dirinya akan menumpuk tanpa dia sadari. Makanya kalau orang kita kan begitu, ngoreksi orang yang lebih pintar. Betul. Makanya nggak jauh lah kita aja akuin. Orang pintar ngoreksi orang diri sendiri, kadang kecacatannya menumpuk tanpa dia sadari. Kalau bahasa pepatah, gajah di pelupuk mata kagak kelihatan, sama di seberang pulau dilihat. Jelekan orang yang kecil mau dilihat, tuh orang apa gitu sih? Dia sendiri lebih parah kadang, gitu. Makanya contoh dari Nabi di Maulid ini, kita kenal sama Nabi, kita baca sebagian riwayatnya, sejarahnya. Kalau buat makom kayak gitu, nyontoh langsung ke Nabi, lewat guru-guru kita berwasilah. Makanya kalau ngaji cari guru, berwasilah melalui guru-guru kita. Guru akhlak Nabi apa yang sederhana yang mungkin bisa saya amali buat para pemuda. Contoh akhlak Nabi yang ringan-ringan aja dulu. Kalau dikatain jangan marah.
tenang aja, tenang. Nabi katain tukang sihir, tukang apa, Nabi nggak marah. Kalau kita kan begitu ya, kata disambit pakai bunga, sambit dengan cinta. Jangan disambit dengan bunga, balas pakai potnya, jangan. Benjol orang, jangan. Dia disambit bunga, balas pakai potnya, jangan. Itu namanya ngebunuh pelan-pelan. Contoh akhlak Nabi yang halus-halus saja. Makanya di sini kita kenal sama Nabi melalui sejarah, melalui riwayat. Makanya kalau dibilang Maulid Nabi bid'ah, siapa yang ngomong? Lihat di kitab Ad-Dibai Al-Hadis Susani an Atha bin Yasar an Ka'abil Akhbar qala ala mani abi Tawrata ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yadkhiluhu sunduq falamma mata abi fadatuhu fa idza bihi nabiyyu yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Maulid Ad-Dibai Al-Hadis Susani, katanya ada Atta bin Yasar. Yasar ini ahli kitab Taurat. Atta anaknya, katanya disuruh, Atta lu pelajarin di kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Ngapa Pak yang selembar lu masukin ke sini kunci rapat-rapat? Mengapa? Ketika bapaknya wafat dia buka itu kunci, dia lihat ternyata di situ tertulis akan lahir Nabi di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu fil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu fi Syam, pemerintahannya luas sampai negeri Syam. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu riwayatnya sudah ada, padahal orangnya belum ada. Hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa hebatnya beliau. Bahkan Nabi Adam punya dosa satu gara-gara makan buah kuldi, diusir dari surga. Dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang bilang sujud 40 tahun, 400 tahun, ada yang bilang 500 tahun dan lain sebagainya, tergantung riwayat-riwayatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sebab diterimanya tobat Nabi Adam ketika Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad, ya Rabb, berkahnya Muhammad, dengan berkahnya Muhammad terima tobat. Kata Allah, Allah bingung, Allah tanya, kamu kenal dari mana Muhammad? Sedangkan orangnya belum aku ciptakan, nurnya pun belum aku ciptakan, kamu kenal dari mana itu Muhammad? Ketika aku melek mata diciptakan, aku lihat di tiang-tiang sorga, di dinding-dinding sorga, nama Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata Nabi Adam, aku yakin Muhammad bukan orang sembarangan, bisa bersanding namanya dengan namamu ya Rabb. Pasti ini Muhammad orang paling dekat denganmu, orang agung, orang mulia yang kau muliakan ya Rabb. Betul. Maka di situ mahal ini ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa pun salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Nabi Muhammad, orangnya belum ada namanya, ceritanya sudah santer terdengar, sudah agung. Ketika nurnya diciptakan, Nabi Adam bertanya, ya Rabb, kenapa malaikat selalu ngikutin saya di belakang? Kata Allah, malaikat tertarik dengan nur, cahaya yang ada di dalam dirimu. Cahaya siapa ya Rabb? Cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Coba pindahin ke depan, dipindahin ke depan, itu malaikat semua pindah ke depan karena penasaran dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Lantas Nabi Adam bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua mengharapkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad, Habibullah, kekasihnya Allah, orang terdekat dengan Allah. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan terima doa tobatnya Nabi Adam. Itu kata Allah. Makanya hebatnya Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling diutamakan oleh Allah. Kata Allah, haram umat-umat yang lain masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Padahal kalau kita hitung-hitung, pantas kita masuk surga. Pantas kita. Adam dosanya satu, diusir. Kita dosa banyak, kita masuk. Bagi mikir, dosa banyak dan masuk itu ada. Kalau kita masuk, tapi dengan berkah Nabi Muhammad, dengan ridha Allah. Kita nggak tahu amal kita yang mana yang menyebabkan kita masuk surga. Kita nggak tahu doa kita yang mana yang dikabul oleh Allah. Maka jangan bosan-bosan beramal baik, jangan bosan-bosan berdoa. Ibarat ngetok pintu, kita nggak tahu diketokan keberapa pintu akan kebuka. Tok keberapa pintu langit akan kebuka. Ketok dengan doamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
kita belum tahu doa yang keberapa yang bakal diterima. Seorang Imam Ghazali, pengarang kitab masyhur, banyak kitab yang dikarang, salah satunya Mukasyafatul Qulub. Beliau salah satu diterimanya masuk surganya beliau bukan karena karangan kitabnya yang banyak, salah satunya karena membiarkan lalat yang hingga di tintanya, dia kabus, biarin dia itu dia ikhlas ke lalat. Itu salah satu penyebabnya Allah masukin ke surga. Kita lagi makan ayam, lagi makan ikan, kucing baru tibang nengok doang diusir kita uber. Kalau tibang nengok doang belum dikomprok, sudah beli kita. Padahal belum tentu bisa jadi sabab kita bagi makan itu kucing kita masuk surga, kita nggak tahu. Kita nggak tahu amal kita yang mana. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikisahkan pemuda mimpi ketemu Rasulullah. Dipanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggak mau nengok. Rasul nggak mau nengok, disamperin ya Rasulullah, nengok. Siapa kamu, kata Rasul? Rasul nggak kenal saya, kata pemuda. Saya kenal sama Rasul. Saya nggak kenal, gimana saya mau kenal sama kamu? Kamu nggak pernah sholawat kepada saya. Malu itu pemuda, nangis, bangun dari tidurnya langsung mewajibkan atas dirinya bersolawat 1000 kali dalam satu hari, minimal 1000 dalam satu hari. Sebab kalau orang yang nggak pernah sholawat sama Nabi, gimana mau dikenal sama? Gimana mau dapat salawat itu nggak pernah menang. Insya Allah kita semua dikenal sama Nabi. Sebab ketika kita sholat, asal kita rajin sholat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Terus sampai selesai kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salawat yang tertinggi. Insya Allah kita rajin bersalawat, Rasul kenal sama kita dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat, padat, jelas, cepat, bagus lele, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil rapiin baca salawat dan tutup aja kali ya. Oh, tutup dulu dah. Oh, barangkali ada tanya jawab agama. Thank you.